Langit kota Jogja memerah. Matahari perlahan ditelan oleh batas laut. Aktivitas beberapa remaja begitu asik memotret keelokan senja yang menghias pantai. Dan aku masih duduk dengan anggun. Mungkin karena aku memang tengah terdiam. Memasuki detik berikutnya, mataku memerah, mengikuti merahnya senja hari ini. Senja bagian hari yang teramat aku cintai. Menatapnya memang tiada bosan, apalagi jenuh aku mencintai senja, melebihi cintaku pada lelaki di sampingku ini. Hari ini beberapa jam usai acara perpisahan sekolah, usai semua canda tawa yang membalut rasa duka akan perpisahan, usai ketidakpahamanku tentang makna perpisahan yang sesungguhnya. Ia masih diam, menahan sesak yang tiba-tiba melaju. Begitupun denganku yang masih menahan rasa tak mengerti. Rasa tentang percakapan beberapa jam yang lalu. Hembusan angin seakan membangunkan kami. Bukankah lebih baik aku meninggalkanmu, tentu dengan kejujuran, daripada tetap bersamamu namun dengan kepalsuan? Hening. Tak ada suara lain selain hembusan napas laki-laki itu. Bukankah perpisahan ini menjadi hal yang teramat menyakitkan untukmu? Kau kini masih muda, masih memiliki segala kelebihan yang tak kulihat pada yang lain. Aku melepaskanmu karena aku sangat menghargaimu. Jika aku tak mampu memberimu senyuman, setidaknya aku tak lagi memberikanmu tangisan. Aku pergi, bukan aku membencimu, tapi aku tak ingin melukaimu lebih dalam. Kau masih punya banyak waktu untuk menyembuhkan luka itu. Tak seperti diriku, yang entah membutuhkan waktu berapa lama untuk menyembuhkan luka batinku ini. Luka karena telah melukaimu. Aku menunduk, tak ada ekspresi apapun. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Kau senantiasa lebih baik daripada aku. Kau yang mengajarkanku tentang kesetiaan, perjuangan, kejujuran, dan kegigihan. Aku berterima kasih atas semua itu. Kau yang telah mempersembahkan semua itu untukku. Lantas aku mematahkan semuanya tanpa peduli lagi bagaimana lukamu. Tapi percayalah, lukaku lebih dalam dan menyakitkan, karena aku telah menggoreskan luka pada diri kita. Aku pergi tanpa ekspresi, meninggalkannya dengan penjelasan yang masih menggantung. Tak peduli senja kali ini beriringan dengan mendung, menutup keindahan yang telah dinanti. Senja kali ini berhiaskan kesedihan, menutup kebahagiaan dengan perpisahan. Aku pergi meninggalkannya yang hanya ditemani deburan ombak dan penyesalan. Satu minggu telah berlalu. Tak ada kabar satu sama lain. Aku bahkan tak lagi peduli dengan kejadian 1 minggu yang lalu itu. Foto yang menggantung di dinding kamarku tak memberi efek apapun untukku. Aku merasa menghilang dari duniaku. Entah sekarang aku menetap di mana. Pagi itu tepat 1 minggu acara perpisahan sekolah. Pintu kamarku ada yang mengetuk. Aku masih diam, memperhatikan koper buku kenang-kenangan sekolah. Ada satu wajah yang menghias di sana.
Ketukan di pintu tetap tak kau hiraukan. Samar-samar suara terdengar. Yuli, Yuli, aku ingin bertemu denganmu sebentar saja. Suaranya nan lembut, aku masih mengenalinya. Bibirku masih terkunci. Ah, bodohnya aku hari itu. Tak kuhiraukan yang dengan sabar menantiku depan kamar. Tiska, sahabatku sedari kecil yang selalu memberi kabar akurat. Sayangnya hari itu aku tak memperdulikannya. Bahkan aku bertingkah bodoh, mengabaikannya untuk pertama kali. Malam pun menyapa. Formasi bintang di angkasa begitu indah. Kenangan itu kembali terkuak. Aku mematung, duduk dengan terus memperhatikan langit yang terhias indah. Tiska menghampiriku. Ia duduk tepat di samping kananku, memelukku erat, menitihkan air mata. Apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Tiska masih terdiam. Air matanya tertahan, dan lalu beberapa detik berlalu begitu saja. Perlahan Tiska melepaskan pelukannya, menatapku lambat-lambat, lalu menunduk, seakan menahan beban yang teramat berat. Detik ke-59 usai pertanyaanku, kulontarkan padanya. Semuanya telah berakhir. Kenapa semua harus seperti ini? Kenapa 1 minggu ini waktu tiada guna untukmu? Tak adakah hal bermanfaat yang bisa kau lakukan? Tak adakah upaya dan daya yang mampu menguatkanmu? Dia telah pergi, Yul. Pergi untuk waktu yang tak bisa ditentukan. Ia terisak, sedang aku penuh dengan tanda tanya. Apa maksudmu? Aku masih datar, tak mengerti dengan ucapan Tiska. Yusuf, Yul, dia menantimu 24 jam sekali, setiap harinya. Menantimu menghubunginya. Sebagai bukti kau telah memaafkannya. Aku tahu apa yang terjadi, Yul. Aku tahu. Yusuf telah bercerita semua padaku. 24 jam dalam sehari, ia hanya menghabiskan waktunya untuk memikirkanmu. Tadi pagi aku mencarimu karena pesannya. Dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Tiska menunduk. Mungkin hatinya perih karena ia tahu apa yang akan terjadi padaku. Hening, hanya terdengar isak tangis Tiska. Hembusan angin dan hembusan napasku yang sangat pelan. Formasi bintang entah mengapa, wajahnya tersirat di sana. Kenapa dia tidak mencariku? Mataku memerah, menemui tanpa kehendakmu, sama saja memasukkan diri pada jurang paling dalam sekalipun. Kau lupa, dia pernah masuk rumah sakit karena menunggumu di gerbang sekolah, hampir 24 jam dengan hujan yang begitu lebat. Bukankah waktu itu ia datang untuk meminta maaf padamu? Tapi sayang, dia datang tanpa kehendakmu. Dia tidak mampu melakukannya lagi. Dia harus mengurisi banyak hal sebelum kepergiannya, termasuk memikirkan bagaimana ia harus meminta maaf padamu. Penjelasan Tiska terhenti. Air mataku bercucuran, memoriku kembali terbuka. Beralih 1 minggu yang lalu, di acara perpisahan sekolah, Yusuf menghampiriku, mengajakku foto berdua walaupun sebelumnya kami sudah foto berkali-kali. Namun dengan sahabat-sahabat kami, termasuk Tiska. Kala itu hatiku tercampur aduk. Senang karena kami resmi lulus SMA.
Semua cita-cita kami telah menunggu untuk dicapai. Sedih karena banyak tujuan yang kami rencanakan. Namun tak ada satupun tempat yang sama yang hendak kami tuju. Kau bahagia hari ini? Ia bertanya, dengan tetap asik memainkan kamera SLR-nya, memperhatikan beberapa foto kami. Aku bahagia, tapi sekaligus sedih. Aku masih memperhatikan wajahnya, melihat matanya dengan seksama, bagian tubuhnya yang sangat aku suka. Kenapa melihatku seperti itu? Ia memotret beberapa sudut. Aku tak peduli apa yang sedang ia lakukan. Mungkin ini hari terakhir aku bisa melihat matamu, tentu tanpa penghalang. Mungkin saja besok aku hanya bisa melihat dari foto-foto yang kita ambil hari ini. Lalu aku tersenyum. Senang rasanya bisa melihat matanya yang begitu indah. Aktivitasnya terhenti. Ia balik menatapku dengan tatapan matanya yang tajam, menghanyutkanku. Bagaimana jika hari ini kita putus? Ia begitu serius mengucapkannya. Putus? Apa kita pernah pacaran? Aku rasa tidak. Kita tidak akan pernah bisa putus. Aku tertawa. Semua hanya kuanggap lelucon. Hari ini kau bahagia karena kita semua lulus. Namun hari ini kau pun sedih karena perpisahan. Dan aku justru melengkapi kesedihanmu, bukan kebahagiaanmu. Aku terdiam, tak mengerti apapun yang dia katakan barusan. Aku membuang muka, masih penuh dengan tanda tanya. Tiska, Aldo, Ria, Pani, dan Radit, mereka ada di mana ya? Itu mereka menghampiri kita, memecah kebekuan beberapa detik yang lalu. Lalu mereka mengajak kami berfoto bersama. Mereka pun mengajak melengkapi kebahagiaan dan perpisahan hari ini dengan menikmati kesejukan pantai. Hal yang sangat aku suka. Ia pun tahu akan hal itu. Dan percakapan senja itu usai ketika aku memutuskan untuk pergi tanpa alasan.